Bagaimana mungkin kita berbicara tentang pembangunan berkelanjutan jika udara yang kita hirup saja masih tidak aman? Teman-teman OSN, perkenalkan, saya Ken Oliver T. dari SMP Negeri 11 Arus Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Cabang Lebak, IPS. Di Kota Waringin Barat, hingga 18 Agustus 2026, tercatat 189 kejadian karhutlah, 461 titik panas, dan 899,49 hektar lahan terbakar. Kondisinya begitu serius, hingga status tanggap darurat diperpanjang sampai 4 September. Ini bukan hanya bencana lingkungan, ini adalah krisis pembangunan berkelanjutan. Memang benar bahwa pembakaran lahan itu termasuk kearifan lokal, karena sudah termasuk tradisi turun-temurun masyarakat Dayak. Tapi pembakaran lahan itu menimbulkan beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah, apakah itu mendukung keberlanjutan lingkungan? Dari zaman dahulu, nenek moyang kita mempraktikkan pembakaran lahan, tetapi itu bukan alasan untuk melakukannya secara sembarangan sekarang. Mereka memiliki adat dan aturan dalam membakar lahan agar api tidak menjalar keluar. Dalam segi ekonomi, praktik ini memang bisa dibilang efisien karena menghemat biaya dan waktu. Tapi mari lihat lebih dalam, kerusakan yang ditimbulkan bisa mengurangi potensi ekonomi jangka panjang. Kalau menurut guru sejarah, praktik pembakaran lahan ini bermula saat masyarakat ingin membuka lahan dengan efisien. Makna efisien bagi mereka itu menghemat waktu dan tenaga saat itu. Secara historis, siklus bakar ali dulunya selaras karena populasi sedikit dan lahan luas. Namun kegagalan beradaptasi dengan skala modern membuat tradisi ini berubah menjadi bencana. Sebagian besar masyarakat sekarang menginginkan solusi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Guru geografi akan berkata bahwa praktik pembakaran lahan ini harus dilakukan di lahan mineral, bukan lahan gambut. Apa bedanya sih? Lahan mineral itu tanah kering biasa yang kalau dibakar, abunya menyumbang unsur hara seperti kalium, kalsium, dan magnesium yang menaikkan pH tanah dan menetralkan keasaman tanah secara instan. Sedangkan lahan gambut adalah lahan yang terbentuk dari penumpukan sisa-sisa tanaman dan tumbuhan yang telah membusuk. Tetapi kenapa sih harus di lahan mineral, tidak di lahan gambut? Karena lahan gambut itu mudah menyebarkan api, sedangkan lahan mineral tidak. Kita sebagai generasi muda dan penerus bangsa harus menjaga dan melestarikan alam kita, terutama hutan, karena hutan adalah paru-paru dunia. Mari kita jaga dan merawat dengan tidak merusaknya, termasuk tidak melakukan pembakaran lahan liar. Cegah karhutlah, selamatkan dunia. Sekian dari saya, terima kasih.